Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana jika dengan soal yang sama dengan request input yang sama, ini kita menggunakan while atau do while ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita kali ini selanjutnya akan mencoba menerapkan hasil for yang sebelumnya kita terapkan dalam while dan do while. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa while itu mempunyai struktur seperti ini. Jadi ada while dalam kurung kondisinya bagaimana untuk perulangannya. Kemudian ada buka tutup kurung kurawal untuk blok while, dimana nanti yang di dalamnya kita isi logic programnya ya. Nah, karena kita punya syarat teman-teman harus 3 kegiatan. Nah, while ini mempunyai 2 kondisi yang seperti video sebelumnya, yaitu kondisinya true atau bisa disesuaikan dengan request atau inputan user ya. Nah, ini kita minta untuk dia 3 kegiatan saja. Bagaimana kita menuliskannya dalam kondisi while? Jadi teman-teman, while itu beda dengan for ya. Kalau for dia mempunyai nilai default atau nilai awalnya yaitu 0. Nah, bagi while ya, while dan do while apabila teman-teman ingin memberikan nilai awal itu sangat boleh. Ya, hanya saja caranya adalah berbeda dengan for. Jadi kalau while itu teman-teman harus membuat nilai awalan terpisah. Ya, nilai awalnya terpisah di luar while. Jadi sebelum while kita harus bisa deklarasikan dulu ya inisialisasi nilai awal loop, yaitu kalau saya boleh dengan integer atau mau x juga silahkan ya. Saya memberikan nilai awalnya 0. Nah, nanti di dalam kondisi ini tinggal teman-teman atur ya berapa kali x ini akan diulang ya, atau sampai dengan apa x ini akan diulang. Nah, karena 3 data maka x kurang dari 3. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan while dengan jumlah perulangan yang terbatas ya, bisa menggunakan nilai awal dulu seperti ini. Tinggal nanti di dalamnya, di dalam logic programnya teman-teman silahkan seperti sebelumnya gitu ya. Teman-teman akan membuat atau menginputkan inputannya seperti sebelumnya ya. Jadi nama kegiatan ya sama dengan kemudian poin SSKM, nah kemudian sama ya kita untuk memberikan jeda input dan kita hitung totalnya plus sama dengan poin SSKM. Nah, bedanya apa? Jadi kalau for kita bisa langsung ulang ya teman-teman, dan kondisi untuk menambah indeks atau menambah nilainya itu secara otomatis. Nah, jika teman-teman menggunakan while atau do while, kalau while ini kondisi harus terpenuhi dulu. Apakah x-nya kurang dari 3? X yang dimaksud adalah 0 ini dulu. 0 ini akan dicek apakah kurang dari 3. Jika iya, maka blok while itu akan jalan. Ya. Nah, ketika sudah jalan, ini belum bisa untuk mengubah nilai x menjadi 1. Ya, belum bisa. Karena apa? Belum ada penambahan nilai dari nilai awal. Nah, bagaimana untuk penambahannya? Kita harus memberikan i++ atau x++ setelah program
berakhir di dalam while. Ya, jadi dia sudah berakhir di sini input, ya, hitungnya juga sudah, maka kita berikan x plus plus untuk mengulang input, ya, dengan menambahkan x plus 1. Ya. Jadi x plus plus itu sama dengan x plus 1, teman-teman. Jadi dia akan mengulang dulu x plus 1, baru x yang awalnya 0 ini akan berubah menjadi 1. Nah, kemudian while akan ngecek apakah x ini kurang dari 3, ya, 1 kurang dari 3, jika iya baru jalan isi dalam blok while-nya. Nah, selanjutnya sama seperti for, ketika kita menghitung totalnya harus berada di luar perulangannya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak dicetak berbarengan dengan data nama dan data poin. Ya, supaya tidak bareng ketika dicetak. Nah, sekarang kita tes dulu hasil dari codingan kita. Oke, nama kegiatan seminar AI, poinnya adalah 4. Seminar TA, poinnya adalah 5. Kemudian seminar basis data, poinnya adalah 5, jadi 14, ya. Nah, ini baru muncul setelah 3 data di input berulang kali. Ya, sorry, ya, data 3 data ini diinput dengan ketentuan 3 kali perulangan, 3 kali ulang, ya. Nah, ini jadi sudah muncul. Nah, ini adalah contoh ketika kita menggunakan while, teman-teman, ya. Nah, misalnya ada lagi cara gitu ya, sama dengan dual sebenarnya, kurang lebih nanti kita akan contohkan. Ada yang kedua sebenarnya, teman-teman, ya, untuk case-nya while. Jadi misalnya, ya, tidak diinput 3 kegiatan menggunakan while, tapi jumlah inputnya atau jumlah data bebas, ya, bebas tidak terbatas. Nah, ini beda lagi, ya, jumlahnya bebas tidak terbatas. Sehingga ketika kita ngomong bebas tidak terbatas, user berhak dong kasih mau 5, mau 6, mau 7, atau bahkan sampai 1000. Kita tidak membatasi, ya. Jumlahnya bebas tidak terbatas dan juga tidak berdasarkan inputan user. Gimana caranya? Atau request user. Ya, user nggak akan request mau 5, mau 10, mau 100, dia nggak request. Tapi kita bisa tentukan jumlahnya tak terhingga, ya, sampai dengan berhenti sesuai keinginan kita. Nah, itu bisa, teman-teman, ya. Jadi kita bisa pakai menggunakan cara yang ini, ya. Misalnya di sini saya kasih kondisi true dulu supaya tidak error gitu, ya. Nah, di dalamnya saya masukkan yang sama, oke, dengan while yang sebelumnya. Ya, jadi ada nama kegiatan, poin, kemudian dihitung, ya. Nah, di sini untuk, ya, membatasi jumlah perulangan, berhenti atau tidak, berhenti atau lanjut, ya. Nah, kita bisa menggunakan inputan string, teman-teman. Nah, bagaimana dengan input stringnya? Misal seperti ini.
ya, ada pertanyaan isi data lagi gitu ya. Jawabnya harus Y atau N. Ya. Nah, baru kita cek di sini. If ya. Nah, ini belum kita masukkan variabel, kita masukkan ke variabel dulu. Kita taruh di atas ya variabelnya sebelum while. Jadi kita pakai string, misalnya jawab sama dengan sc.nextLine. Kita masukkan jawabannya ke dalam variabel. Jawabnya bukan sc.nextLine. Kita bikin teks kosong, baru di baris 48 kita pakai sc.nextLine. Oke, kita isi data lagi. Kalau iya, maka ditampung di dalam variabel jawab. Ya, baru ditampung di situ. Nah, ini teman-teman. Ya, setelah kita tampung jawabannya, kita cek jawabannya iya atau tidak. Nah, untuk case while ini terbalik ya, teman-teman. Kita ceknya ya, cek apakah jawaban tidak sama dengan ya. Jadi tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru sama dengan ya, tidak sama dengan Y ya. Yang ini berarti artinya N. Kalau dia mau isi data lagi ketika jawab N berarti tidak. Ya. Kalau jawab Y berarti lanjut. Nah, kita harus ceknya terbalik ketika di kondisi while. Jadi untuk cek kebalikan dari sama dengan atau kebalikan dari equals itu menggunakan tanda seru. Ya. Jawab equals ignore case Y. Ya, berarti jawabannya bukan Y karena ada tanda seru. Ini bukan ya artinya. Jika jawabannya bukan Y alias N, maka apa yang dilakukan? Ya, kalau dia sudah tidak mau isi data lagi, apa yang dilakukan? Maka program berhenti menggunakan system.exit dengan status 0. Ini memberhentikan program, teman-teman. Lah, bagaimana Bu ketika programnya lanjut, dia mau isi data lagi? Maka kita atur di dalam while-nya. Ya, berarti dalam while-nya adalah jawab tidak equals ignore case ya dengan N. Ya, kalau dia bukan N alias Y jawabnya, maka dia akan ngulang. Ya. Nah, jadi while akan ngecek dulu dari string yang kosong di sini. Jawabnya ini bukan N dan bukan Y, maka dia jalan. Ya. Dicek lagi, ini sudah berhenti. Ya, kalau sudah maka sistemnya berhenti. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk case while. Ya, nanti kita akan coba bersama ya. Nah, ini akan kita run dulu. Ini saya ulangi runnya dari awal. Nah, ini belum kita hitung ya. Sorry. Ini untuk kita jalankan while-nya kita menggunakan yang bawah. Jadi while yang sebelumnya kita komen dulu supaya tidak terbaca oleh sistem. Oke, untuk totalnya kita letakkan di akhir while ya. Ini kita copy dulu, jadi menggunakan yang ini ya.
Nah, sekarang kita run. Nama kegiatan seminar TA, poinnya adalah 5. Nah, dia akan bertanya, isi data lagi atau tidak. Ketika kita mau isi data lagi, kita tekan Y. Dia akan ulang, ya. Misal di sini seminar AI, poinnya adalah 6. Ketika tidak isi data lagi, maka tekan N atau ketikan N. Program berhenti. Ya, nah sayangnya ini belum muncul, ya, totalnya tadi belum muncul ketika program berhenti. Nah, sehingga kita pindahkan total SSKM ini sebelum program berhenti. Nah, jadi kan sudah selesai, nggak mau isi data lagi, berarti kita cetak totalnya. Kalau dia pilih N, maka ditampilkan total SSKM-nya dan program berhenti. Ya, kita coba lagi. Seminar AI 5 poinnya, isi lagi iya. Seminar TA 6, isi data lagi tidak, N. Nah, total SSKM-nya baru muncul 11. Jadi kita harus paham penempatan logikanya, ya teman-teman, ya. Harus di mana diletakkannya. Nah, tadi diletakkan di dalam if. Kenapa? Oh iya, ketika dia milih untuk tidak mengisi data lagi, bukan Y jawabannya, ya, alias N, maka kita harus tampilkan totalnya berapa dan program berhenti. Tapi selama dia mau isi data lagi, ya, dengan jawaban Y, maka ya dia akan ulang terus. Berapa jumlah banyaknya kegiatan yang diinput, dia akan input terus tanpa henti. Ya, kecuali kita berhentikan seperti ini. Nah, ini adalah contohnya untuk while, teman-teman. Sama untuk dual juga kurang lebih caranya sama, hanya tinggal mengganti teks saja, ya, ganti teks konsepnya. Do dan while di bawah dengan isian while-nya juga sama. Nah, ini menjadi bahan belajar teman-teman, ya, untuk mempelajari dual lebih lanjut. Tuh ya.